Shalom, puji Tuhan, kita masuk lagi dalam pertemuan kita kali ini dan kita akan membahas materi yang ketiga atau dispensasi yang ketiga, yaitu dispensasi pemerintahan manusia. Oke, kita akan masuk dalam dispensasi yang ketiga, yaitu pemerintahan manusia. Namun sebelum kita membahas dispensasi yang ketiga ini, saya memandang perlu untuk kita memahami tokoh yang akan kita pelajari di dalam dispensasi ini, yaitu Nuh. Nah, ketika kita melihat tentang peristiwa air bah yang Allah berikan kepada manusia pada zaman Nuh ini, kita mau melihat bagaimana Nuh begitu mempercayai Allah, begitu mempercayai Tuhan dengan sangat-sangat radikal. Kalau kita melihat di dalam Ibrani pasalnya yang ke-11, ayatnya yang ke-7, di situ dikatakan bahwa karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, tentang sesuatu yang belum kelihatan. Apa yang belum kelihatan, saudara? Nuh belum pernah melihat yang namanya air bah. Nuh belum melihat yang namanya hujan. Nuh belum melihat yang namanya peristiwa air bah yang sangat dahsyat. Jadi ada beberapa hal yang Tuhan perintahkan kepada Nuh untuk melakukan sesuatu keinginan Tuhan, termasuk bahtera itu sendiri. Nuh belum pernah lihat yang namanya bahtera itu. Nah, karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu ia menghukum dunia dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Jadi tadi saya sudah menyentil sedikit bahwa Nuh begitu taat kepada Tuhan secara radikal, walaupun sebenarnya Nuh punya alasan-alasan untuk menolak apa yang Tuhan perintahkan kepadanya. Membuat bahtera, dia sendiri belum pernah melihat bahtera. Yang kedua, Nuh juga punya alasan untuk menolak perintah Tuhan karena Nuh belum pernah melihat yang namanya hujan yang lebat. Nuh juga belum pernah melihat yang namanya banjir yang hebat. Nuh juga belum melihat bahwa hewan-hewan itu bisa dikumpulkan atau mengumpulkan hewan-hewan. Sebenarnya itu suatu perkara, suatu tindakan yang tidak masuk di akal, sangat sulit untuk dipercaya. Tapi lihat, karena kepercayaan Nuh yang begitu radikal kepada Tuhan, maka taat kepada Tuhan 100%. Anda lihat, bentuk ketaatan seseorang kepada Tuhan itu sangat bergantung terhadap kepercayaannya kepada Tuhan. Ya okelah, kalau boleh katakan kalau berbicara tentang keselamatan, iman yang menyelamatkan atau iman status kita, ya itu udah tidak bisa diganggu gugat. Tetapi iman praktis kita, kepercayaan kita kepada Tuhan hari lepas hari itu seringkali bersifat fluktuatif. Terkadang naik, terkadang turun, terkadang kita percaya sekali kepada Tuhan, terkadang kita ragu tentang Tuhan, tentang penyertaannya, tentang bimbingannya, tentang pimpinannya. Tetapi kita lihat bahwa Nuh begitu luar biasa taat kepada Tuhan 100% sekalipun itu semua persoalan-persoalan yang bagi Nuh sepertinya tidak masuk di akalnya Nuh. Tetapi mari kita lihat di dalam Kejadian pasal 6 ayatnya yang ke-22 itu di situ dikatakan Kejadian pasal 6 ayat 22, lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, demikianlah dilakukannya. Anda lihat, lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan. Jadi Anda lihat, karena kepercayaan Nuh yang begitu radikal sehingga Nuh menjadi pribadi yang sangat taat kepada Tuhan. Apa yang dimaksudkan dengan bahwa Nuh adalah seorang anak Tuhan yang taat? Alkitab mengatakan Nuh melakukan tepat seperti yang diperintahkan Tuhan. Jadi ketika Nuh diperintahkan membuat bahtera, dia melakukan, dia tidak bertanya, untuk apa Tuhan? Apakah mungkin Tuhan? Bagaimana Tuhan? Tidak ada pertanyaan-pertanyaan lain yang diajukan kepada Tuhan dari mulut Nuh. Pokoknya orang yang taat kepada Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan secara radikal, dia akan taat kepada Tuhan dan dia tidak akan mempertanyakan apapun. Saudara, saya sedikit bersaksi tentang pelayanan kami di Luwuk. Kami datang ke Luwuk itu tahun 2004 bulan Januari. Waktu itu kami diutus untuk ke Luwuk. Saya baru saja menikah 1 bulan dan kemudian kami diutus ke Luwuk. Kami hanya dikasih donasi 200.000 dan ternyata sesampainya di pelabuhan Luwuk, orang yang menjemput kami bertanya, Pak Sigit mau tinggal di mana? Jadi saya diutus, ternyata
tidak ada tempat tinggal. Ya, tidak ada tempat tinggal. Dan kemudian uang yang ada di tangan saya itu hanya 200.000. Dan kemudian saya keliling Kota Luwuk mencari tempat tinggal, tempat kos-kosan, dan saya mendapatkan sebuah kamar yang berlantaikan papan. Kemudian saya tanya berapa harganya. Ternyata harganya 1 bulan 180.000. Saya berpikir dalam hati kalau seandainya 180.000 ini saya berikan untuk bayar kos-kosan, berarti 1 bulan saya hanya punya 20.000 untuk makan dengan istri. Jadi saya bilang kepada yang punya kos, saya hanya sewa 2 minggu. Saya bayar 90.000 dan saya masih hitung-hitungan punya uang 110.000 untuk makan dengan istri. Dan kami bermalam, kami tidur di kamar tersebut, tidak ada kasur, tidak ada tikar, kemudian tidak ada bantal, sehingga sarung-sarung bantal kami masukkan baju-baju kami dan itu menjadi bantal kami. Dan kami sama sekali tidak bertanya, kenapa Tuhan? Dan kami juga tidak protes kepada pimpinan yang sudah mengutus kami. Apakah mereka salah? Tidak. Mereka tidak salah mengutus kami. Kenapa? Karena mereka adalah alat Tuhan untuk mengutus kami untuk pergi ke tempat di mana kami melayani, di mana Tuhan mau. Kami pergi ke Kota Luwuk itu untuk pelayanan di sana. Jadi, saudara, ketika kami bertemu dengan jemaat, ternyata sudah 4 tahun gereja kami tidak ibadah dari tahun 2000 sampai 2004. Semua jemaat sudah pindah ke gereja-gereja lain, hanya tertinggal 1 kakak. Dan kami memulai pelayanan di Luwuk dengan 1 kakak. Dan kami tidak marah, kami tidak bertanya kepada Tuhan, kenapa Tuhan, apa yang Tuhan minta, kenapa Tuhan membuat kami menjadi sulit, susah seperti ini, kami harus jalan kaki pelayanan, keliling Kota Luwuk. Jadi saya tahu bahwa saya percaya kalau Tuhan sudah utus saya ke satu tempat, Tuhan pasti akan berikan pelayanan yang berkembang dan itu terbukti. Jadi saudara, saya mau mengatakan kepada para mahasiswa, ketika engkau belajar Alkitab, ketika engkau belajar secara teologi, maka sebenarnya kita bukan cuma belajar memenuhi kepala kita untuk tahu secara teologi, tetapi kita juga harus memenuhi hati kita untuk mempercayai Tuhan secara radikal. Saya bertemu dengan banyak orang, punya pengetahuan, isi kepalanya banyak, tapi hatinya kecil, itu menjadi sombong rohani. Saya menjumpai banyak sekali hal-hal yang seperti itu. Dan saya juga menjumpai ada orang yang sangat-sangat mengasihi Tuhan, tapi persoalannya tidak ada isinya di kepalanya dan itu menjadi sesat. Jadi tujuan kita belajar Alkitab, tujuan kita belajar dispensasi, kita lihat juga bukan hanya perkara-perkara teologisnya, tetapi kita juga melihat perkara-perkara praktis yang kita bisa pelajari dari tokoh-tokoh yang kita pelajari di dalam setiap dispensasi ini. Anda bisa lihat, Nuh seseorang yang begitu taat kepada Tuhan secara radikal, karena dia mempercayai Tuhan secara radikal. Dia tidak pernah protes kepada Tuhan ketika membuat bahtera, karena Alkitab mengatakan dia melakukan tepat seperti yang diperintahkan. Dia taat secara radikal. Dan kemudian dikatakan juga taat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, demikianlah ia lakukan. Dia tidak ada petunjuk sedikit pun yang dia abaikan. Nah, jadi Anda lihat, orang yang taat adalah orang yang tidak mengabaikan sedikit pun apa yang diinginkan Tuhan di dalam kehidupannya. Nah, saudara-saudara, ketika kita belajar Alkitab, juga kita mengetahui bahwa taat itu artinya ya dan sekarang, tidak menunda. Nah, kalau biasanya saya perintahkan anak saya, sapu ya, dia selalu mengatakan tunggu, dan dia lakukan. Apakah itu dikatakan taat? Tidak. Taat itu artinya adalah ya dan sekarang lakukan. Jadi ketika kita belajar Alkitab, ketika kita belajar teologi, dari pelajaran tentang Nuh ini adalah belajar tentang ketaatan. Bahwa taat itu artinya ya dan sekarang dan melakukan dengan sepenuh hati. Nah, setelah kita melihat tentang hal ini, jadi ketika mereka keluar dari bahtera, kita lihat karena dispensasi keinsyafan itu berakhir pada waktu Nuh dan keluarganya keluar dari bahtera. Kita melihat di dalam Keluaran pasal 8 ayat yang ke-20 berkata, "Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram. Diambilnyalah beberapa ekor, lalu mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah." Anda lihat, saya mencoba untuk membawa Anda untuk berimajinasi
atau bervisualisasi tentang keadaan Nuh. Saya selalu bilang kepada mahasiswa saya atau kepada hamba-hamba Tuhan yang muda bahwa hari ini kita hidup di dalam pasca modern, di mana ketika seseorang berkhotbah di dalam dunia pasca modern itu sangat berbeda dengan cara kita berkhotbah di dunia modern, ya, di dunia modern. Kalau di dunia zaman modern di tahun 2000-an ke bawah atau 2005 ke bawah, memang lebih banyak kepada penjelasan-penjelasan secara teologis yang bersifat eksegesis. Tetapi di dalam dunia pasca modern saat ini, karena kita sudah sangat melekat dalam kehidupan kita dengan dunia gadget, dunia ponsel yang lebih cenderung kepada visualisasi, oleh karena itu saya mengatakan kepada para mahasiswa ketika engkau berkhotbah, sebaiknya engkau lebih banyak membawa jemaat untuk bervisualisasi atau membawa mereka membayangkan tentang sebuah peristiwa yang diceritakan. Nah, seperti contoh pada waktu seperti ini misalkan, kita sedang belajar tentang Nuh ketika Nuh keluar dari bahtera. Saya mau ajak saudara, coba deh kita membayangkannya. Seandainya kita ada di zamannya Nuh pada waktu mereka keluar. Anda bisa bayangkan, pada waktu mereka keluar, apa yang terjadi? Semuanya berantakan. Ketika mereka keluar, tumbuh-tumbuhan berantakan, tanah berantakan. Segala sesuatunya seolah-olah berantakan, saudara. Anda bisa bayangkan. Dan bukan hanya berantakan, bukan hanya kacau. Saya mengatakan semua mimpi yang dimiliki oleh Nuh, semua cita-cita yang dimiliki oleh Nuh dan keluarganya, saya mau katakan bisa saja hilang, berantakan. Coba kalau seandainya hari ini kita punya ya anak-anak muda misalkan, mereka berangan-angan misalkan ingin jadi dokter, berangan-angan ingin pergi ke Amerika, kemudian berangan-angan ingin pergi ke Korea, atau berangan-angan ingin melakukan suatu perkara-perkara besar. Nah, saudara bisa bayangkan kalau seandainya kita tukar keadaan dengan Nuh. Seandainya hari ini Tuhan bilang kepada kita, saya akan membuat air bah yang besar, yang sangat besar, dan kamu bikin bahtera ya, kamu bikin kapal, dan setelah itu kamu masuk. Semua yang di luar kapal yang kamu buat itu akan mati. Nah, Anda bisa bayangkan ketika itu terjadi, seandainya peristiwa Nuh terjadi kepada kita, dan setelah 1 tahun, 1 bulan, air surut dan kita keluar dari bahtera, dari kapal kita. Apa yang terjadi? Apakah mimpi itu masih ada? Tadi mimpi mau pergi ke Amerika. Untuk apa pergi ke Amerika? Udah nggak ada apa-apa di Amerika. Cita-cita jadi berantakan. Mungkin ada di antara kita yang anak-anak kita berkata, saya ingin jadi dokter, saya ingin jadi dokter. Setelah keluar dari bahtera, mau jadi dokter apa? Orang-orang sudah semuanya mati, hanya tinggal keluarga kita yang ada di dunia ini. Anda lihat. Jadi pada waktu Nuh keluar dari bahtera, Anda lihat. Semua seolah-olah nampak berantakan. Semua seolah-olah mimpi-mimpi dan cita-cita yang dimiliki oleh Nuh itu seperti hilang. Semuanya terasa tak ada harapan. Semuanya berubah ketika dia masuk dan ketika keluar segalanya berubah. Ini sebenarnya peristiwa ini tidak beda dengan keadaan kita hari ini sedang mengalami pandemi COVID-19, seolah-olah segala-galanya berubah, saudara. Ya, kita hidup, ya katanya sih di dalam kehidupan new normal, dan benar, segalanya berubah. Karena memang yang tidak berubah itu hanya 2, Yesus dan juga perubahan itu sendiri yang selalu berubah, dan dia tetap berubah. Nah, saya sebagai seorang gembala, jadi segala-galanya berubah. Yang dulu saya setiap sore saya pergi kunjungan ke jemaat untuk berkunjung, untuk membuat PA kepada mereka. Sekarang nggak bisa lagi. Dan memang saya identik dengan pelayanan memberikan PA-PA. Nah, Anda bisa bayangkan dengan keadaan pandemi COVID ini, saya tidak bisa pergi ke jemaat, saya tidak bisa pergi ke rumah-rumah jemaat untuk mengunjungi mereka dan membuat PA. Ya, dan saya hanya di rumah, apa yang harus saya buat? Maka suka tidak suka saya harus mengikuti alur perubahan itu. Maka konsep pelayanan pun saya harus rubah. Apa yang harus saya buat? Maka saya dengan istri mulai berpikir untuk menyesuaikan dengan perubahan-perubahan ini. Perubahan apa yang harus saya buat? Saya tetap mengajar, saya tetap membuat PA. Dengan membuat video-video yang saya share kepada jemaat. Dan juga saya share ke channel YouTube saya. Dan saya mulai membuat tulisan-tulisan yang saya sebarkan kepada jemaat untuk ibadah setiap hari Minggu. Dan itu ibadah Minggu pagi, jadi mereka di rumah-rumah bikin ibadah masing-masing, di rumah masing-masing, di mana saya melatih para suami-suami untuk menjadi imam di rumah mereka. Dan
malamnya saya membuat Zoom meeting lagi, pertemuan ibadah dalam Zoom meeting, dan membahas materi yang saya berikan tersebut. Dan juga ada beberapa PA menggunakan Zoom meeting. Jadi suka tidak suka kita harus mengikuti perubahan itu. Karena kalau kita tidak mampu mengikuti perubahan, mati. Itu sama halnya dengan apa yang dialami oleh Nuh. Ya, ketika mereka keluar dari bahtera, semuanya berubah. Semuanya berbeda. Saudara bisa bayangkan kalau seandainya Nuh tidak mengikuti perubahan itu, apa yang jadi? Nuh akan putus asa. Nuh akan kecewa sama Tuhan. Semua mimpinya hilang. Semua harapannya hilang. Semua cita-citanya seolah-olah tidak ada lagi. Kebun mungkin yang dia buat bertahun-tahun untuk mata pencarian mereka hilang lenyap, disapu oleh banjir. Segalanya berantakan. Apakah kemudian Nuh marah dengan peristiwa itu? Apa yang Nuh perbuat, saudara? Ketika Nuh keluar dari bahtera, luar biasa sekali orang ini. Sungguh menakjubkan orang ini. Sungguh hebat memimpin keluarganya. Anda lihat, di dalam Kejadian pasal 8 ayat 20, lalu Nuh keluar dan Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan. Anda lihat, ketika dia keluar, dia tidak melakukan sesuatu yang lain selain membuat mezbah dan beribadah kepada Allah. Wow, dia tidak marah kepada Tuhan. Dia tidak marah kepada keadaan. Dia tidak marah kepada siapapun. Dan dia buat mezbah. Dia melakukan penyembahan. Dia melakukan korban persembahan. Dia langsung datang kepada Tuhan. Ini ada sebuah perkara yang sungguh indah. Dia tetap konsentrasi pikiran, hati, dan rasanya semuanya fokus kepada Tuhan. Anda lihat, Nuh bukan cuma penuh dengan pengetahuan tentang Allah di otaknya. Tetapi Nuh punya hati yang besar untuk mencintai Tuhan di atas segala-galanya. Ingat, pada saat kita belajar teologi, kita bukan hanya belajar untuk memenuhi kepala kita menjadi besar. Untuk apa Anda belajar dispensasi teologi membuat kepala kita menjadi besar, tapi hati kita kecil? Penyembahan kita cuma sedikit sekali. Kita tidak datang kepada Tuhan untuk menyembah Tuhan. Kita tidak punya hubungan yang mesra dengan Tuhan di setiap keadaan. Ya, saya dalam gereja kami, tiang visi kami yang ketiga adalah mencintai firman Tuhan. Sampai pada akhirnya kita diubahkan oleh firman Tuhan itu menjadi serupa dengan Kristus. Saya mengatakan makanan firman Tuhan itu adalah seperti makanan rohani. Ya, kalau kita makan, ada dua proses penting yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah dikunyah dan dicerna. Saya mengatakan kepada jemaat, kamu nggak boleh ketika kamu hidup di dalam firman Tuhan, ketika kamu merenungkan firman Tuhan itu bergantung sama saya, nggak boleh. Kamu nggak boleh bergantung sama saya hanya setiap hari Minggu kamu merenungkan firman Tuhan, karena kamu mendengarkan khotbah saya, nggak boleh. Setiap pagi atau setiap siang atau setiap malam kalian harus mengambil waktu berjanji kepada Tuhan setiap hari untuk merenungkan firman Tuhan, untuk membaca firman Tuhan, untuk menghafal firman Tuhan. Saya katakan, di gereja kami seringkali ada satu session dalam ibadah kami menghafal ayat Alkitab, membaca dan menghafal. Tapi saya katakan, Anda percuma membaca dan menghafal itu baik, tapi itu nggak lengkap. Karena membaca dan menghafal itu baru sampai pada tataran Anda mengunyah firman Tuhan. Anda harus merenungkan firman Tuhan, harus dicerna firman Tuhan itu secara pribadi. Anda renungkan firman itu siang dan malam. Ketika pagi Anda datang kepada Tuhan bermunajat di hadapan Tuhan, Anda berdoa di hadapan Tuhan, Anda membaca firman Tuhan, Anda harus dapat ayat kuncinya. Anda harus dapat ayat kunci itu mengubah diri kita menjadi lebih baik, lebih bagus, dan kita lebih rohani dari perenungan firman Tuhan itu. Sehingga Alkitab mengubah hidup kita ketika kita merenungkan, mencerna firman Tuhan itu. Dan saya katakan kalau kamu nggak ngerti, kamu bisa tanya ke saya. Dan saya katakan banyak sekali link-link di internet yang Anda bisa buka untuk merenungkan firman Tuhan itu atau mencari arti dari penafsirannya. Baru diskusi dengan saya. Jadi Anda lihat, Nuh ketika dia keluar dari bahtera segalanya seperti kacau, tapi tetap yang diutamakan adalah dia datang kepada Tuhan, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dia tidak meninggalkan Tuhan. Dia tidak meninggalkan penyembahannya kepada Tuhan. Ini perkara yang luar biasa, saudara. Jadi peristiwa Nuh ini sesuatu yang luar biasa.
Kita lihat, pada ayat yang ke-21 berkata, ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku tak akan mengutuk bumi ini lagi, karena manusia sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya, dan aku tak akan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Nah, perhatikan, di sini ada sebuah perjanjian antara Tuhan dengan Nuh, di mana Tuhan mengatakan Allah tidak akan lagi membuat malapetaka seperti yang pernah terjadi di zamannya Nuh. Allah berjanji. Nah, ini yang biasa disebut dengan nama Nuh Covenant. Perjanjian Allah kepada Nuh bahwa Allah tidak akan pernah lagi membuat malapetaka seperti pada waktu zamannya Nuh. Jadi kalaupun toh ada banjir, ya banjir lokal, tidak banjir secara seluruh meliputi bumi seperti zamannya Nuh. Jadi Anda lihat, Allah tak akan membinasakan manusia lagi dengan air bah seperti pada zaman Nuh yang tadi saya katakan, itu adalah sebuah perjanjian. Nah, tanda perjanjiannya itu Allah menyampaikannya di dalam pasal 9 ayat yang ke-13 mengata, busurku kutaruh, pasal 9 ayat 13. Busurku kutaruh di awan supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Jadi setelah, Anda bisa bayangkan gini nih. Saya mencoba membayangkan kalau saya menjadi keluarganya Nuh. Saya melihat dengan mata kepala saya persis bagaimana banjir itu begitu luar biasa hebatnya. Saya melihat persis bagaimana orang-orang tenggelam, binatang-binatang tenggelam. Ini sebuah peristiwa yang bisa membuat Nuh dan keluarganya trauma. Ini bisa membuat Nuh dan keluarganya ketika hujan sedikit membuat mereka menjadi trauma. Sama dengan kami yang tinggal di Luwuk, walaupun kami tidak mengalami, tetapi itu menjadi sedikit bagian trauma sih. Kalau ada gempa sedikit lari, ada gempa sedikit lari. Karena memang ada sedikit pengalaman tentang traumatis mengenai tentang gempa. Begitu juga dengan peristiwa Nuh dan anak-anaknya dan keluarganya, saya yakin setelah peristiwa air bah itu ada hujan. Anda bisa bayangkan bagaimana perasaan mereka ketika mulai rintik-rintik hujan. Tentu mereka trauma, mereka ketakutan, wah jangan sampai nanti ada lagi peristiwa seperti yang kemarin-kemarin tentang air bah yang menutupi. Nah, maka untuk membuat mereka tidak menjadi takut, Allah berjanji dalam pasal 8 ayat 21 mengatakan Allah tidak akan membuat lagi bencana seperti pada waktu zamannya Nuh. Dan sebagai tanda bahwa Tuhan tidak membuat tahan manusia, ditandai dengan keadaan dosa manusia yang sangat menyedihkan di dalam Kejadian pasal 6 ayat 5. Dalam dispensasi sebelumnya Tuhan memberikan aturannya dengan menggunakan keinsyafan hati nurani manusia itu di dalam Kejadian pasal 3 ayat 7 dan ayat yang ke-22, bahwa manusia sudah menjadi sama seperti salah satu di antara kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Jadi manusia diatur dengan hati nuraninya yang saya sudah jelaskan. Namun dalam kenyataan yang terjadi adalah bahwa mereka gagal dalam melaksanakan apa yang menjadi tanggung jawab mereka. Bahkan bukan hanya tindakan mereka yang jahat, tapi hati mereka selalu cenderung untuk melakukan yang jahat semata-mata. Jadi Kejadian pasal 6 ayat 5 menceritakan bahwa seluruh manusia kecuali Nuh itu tidak lagi menggunakan hati nuraninya. Jadi mereka sangat jahat sekali. Mereka bukan hanya jahat dalam tindakan, tetapi dalam setiap niat, hati dan pikiran mereka itu hanya jahat aja yang ada di dalam hatinya. Untuk itu, untuk membuat sebuah perubahan yang baru, maka Allah memandang perlu untuk menghukum segala kejahatan mereka dengan memberikan air bah. Nuh dan keluarganya terluput dari hukuman Allah dengan menggunakan bahtera yang dibuat oleh Nuh atas dasar perintah Allah. Dispensasi perjanjian dimulai ketika Nuh memberikan persembahan kepada Allah setelah mereka keluar dari bahtera. Jadi ketika mereka keluar dari bahtera, mereka mengadakan persembahan, maka disitulah dimulai dispensasi pemerintahan manusia. Tapi nanti di akhir perkuliahan saya berjanji akan memberikan PowerPoint-nya ya kepada saudara. Kalau saudara mau mengajar dispensasi, bisa menggunakan PowerPoint ini ya, oke. Nah, perhatikan. Sekarang kita lihat, tentu kita harus kembali lagi kepada prinsip-prinsip penting yang harus kita ingat selalu di dalam pelajaran dispensasi adalah, pertama kita harus mengingat bahwa setiap dispensasi harus selalu ada tokohnya. Yang kedua, setiap dispensasi selalu ada peraturan, ya, selalu harus ada peraturannya. Yang ketiga, setiap dispensasi selalu ada kegagalan. Kegagalan dalam mengikuti peraturan,
Dan yang keempat adalah hukuman. Ini adalah prinsip yang penting di dalam setiap dispensasi yang Tuhan nyatakan di dalam pelajaran dispensasi ini. Kita memahami bahwa pada waktu peristiwa dispensasi pemerintahan manusia itu diawali dari 8 orang saja. Ya Nuh, istrinya, ketiga anaknya, dan juga ketiga anak mantunya. Nah tentunya tokoh yang Tuhan pilih di dalam dispensasi ini adalah Nuh sendiri sebagai tokoh atau pribadi yang dipilih oleh Tuhan untuk menjadi pemimpin di dispensasi ini. Nah, kemudian kita lihat beberapa peraturan yang terdapat di dalam Kejadian pasal 9 ayat 1 sampai dengan 6. Setelah tokoh, sekarang kita akan lihat beberapa peraturan yang ada di dalam dispensasi pemerintahan manusia. Anda lihat. Mari kita membaca di dalam Kejadian pasal 9 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Firman Tuhan berkata, "Lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya, serta berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah bumi. Akan takut dan akan gentar kepadamu segala binatang di bumi dan segala burung di udara, segala yang bergerak di muka bumi dan segala ikan di laut, ke dalam tanganmu lah semuanya itu diserahkan." Pertama, Allah perintahkan kepada Nuh dalam dispensasi pemerintahan manusia ini, yaitu mereka harus beranak cucu. Beranak cucu. Nah, perhatikan, menariknya adalah peristiwa atau peraturan beranak cuculah dan berkembang biaklah dan penuhilah bumi itu diperintahkan oleh Allah hanya pada waktu dispensasi kesucian yang sudah kita bahas, peristiwa di Taman Eden, dengan dispensasi pemerintahan manusia yang saat ini sedang kita bahas. Kenapa peraturan ini keluar di dalam dua dispensasi ini? Ya karena memang kedua dispensasi ini manusia hanya diawali oleh sedikit sekali. Hanya 2 orang di Taman Eden dan 8 orang setelah peristiwa air bah. Di sini banyak perdebatan sebenarnya, saudara. Banyak perdebatan di dalam dunia Injili yang fundamental. Karena dari peraturan ini banyak beberapa tokoh mengajarkan bahwa berdosa bagi anak-anak Tuhan yang menggunakan kontrasepsi. Sedikit ya kita singgung ya, ini kan kita kuliah nih, berarti ada beberapa poin yang bisa kita bahas di dalam dunia teologi. Ada beberapa pandangan yang mengatakan nggak boleh, anak Tuhan itu nggak boleh kontrasepsi, harus punya anak sebanyak-banyaknya, pokoknya tidak boleh membatasi, karena ada perintah beranak cuculah. Jadi bagi pandangan ini mereka nggak boleh menggunakan kontrasepsi. Jadi saya punya beberapa teman sih yang punya pandangan ini, yang mengatakan nggak boleh Pak, nggak boleh. Dan kita juga jangan kalah dong dengan orang-orang di seberang, di mana mereka bisa punya istri 4 sehingga bisa punya anak banyak, sehingga pertambahan jumlah agama mereka bertambah banyak dibandingkan dengan Kristen. Saya mengatakan ya kalau seandainya pertambahan jumlah orang Kristen hanya karena beranak pinak, ya itu salah juga sebenarnya. Fokus dari pertambahan jumlah orang Kristen atau orang percaya itu harusnya dari pemberitaan Injil, bukan beranak pinak. Karena faktanya banyak juga orang-orang percaya, anak-anaknya tidak percaya. Jadi tidak didasari, bukan hanya berbicara tentang agama. Dan kemudian tentang kata beranak cuculah, bagaimana dengan pandangan yang mengatakan tidak boleh kontrasepsi, sebenarnya itu tidak tepat juga. Saya tidak mengatakan bahwa orang yang tidak menggunakan kontrasepsi salah, tidak. Jadi saya punya pandangan bahwa baik yang menggunakan kontrasepsi maupun yang tidak menggunakan kontrasepsi itu sama-sama tidak salah. Tapi juga harus hati-hati bagi kita yang sebagai anak Tuhan, ada beberapa kontrasepsi yang sebenarnya tidak bisa dilakukan oleh anak Tuhan ya. Karena itu melanggar juga di dalam konteks. Tapi pada dasarnya bisa menggunakan kontrasepsi, tetapi yang alkitabiah. Saya tidak membahas itu di tempat ini. Nah, perhatikan, kata beranak cuculah dan berkembang biaklah, sebenarnya ini adalah sebuah perintah di mana Allah mendelegasikan kepada manusia, bukan serta-merta kemudian tidak boleh kontrasepsi sebanyak-banyaknya, enggak. Arti kata beranak cuculah dan berkembang biaklah berarti Allah mendelegasikan kepada kita untuk memiliki anak sesuai dengan yang kita programkan. Karena kata beranak cuculah dan berkembang biaklah itu sama dengan Allah sudah mendelegasikan itu kepada manusia. Nah, tapi kita nggak bahas itu bagian secara dalam karena itu konteks dalam pelajaran etika, mata kuliah etika. Jadi tidak dibahas di sini. Walaupun itu masih dalam perdebatan. Nah,
Allah berikan perintah di dalam dispensasi ini, beranak cuculah, berkembang biaklah, dan penuhi bumi. Penuhilah bumi. Ya, jadi Allah memerintahkan kepada manusia bukan hanya beranak cucu, bukan hanya berkembang biak, tetapi penuhilah bumi. Selanjutnya, ayat 2 juga mengatakan bahwa manusia menguasai binatang, menguasai alam. Sedikit saya bahas, saya bilang kepada jemaat saya, tidak boleh, anak Tuhan itu memang benar kita boleh makan semua. Tapi ya Mbok, jangan, kalau ada binatang-binatang yang dilindungi oleh pemerintah itu ya jangan dimakan. Ya kalau di Sulawesi itu kan ada anoa, ada burung rangkong, ada penyu, ada kuskus. Saya mengatakan ada anoa, saya bilang janganlah anak-anak Tuhan untuk makan makanan binatang yang seperti itu. Karena kita sebagai anak Tuhan itu harus selalu menjaga kelestarian alam. Kita juga punya tanggung jawab terhadap alam ini. Terkadang banyak anak-anak Tuhan hanya fokus kepada, ya orang-orang Injili biasanya, fokus kepada hal-hal yang berbau teologis, suka sekali berbicara eksposisi, suka sekali berbicara eksegesis, tapi mereka tidak peduli dengan alam. Mereka acuh tak acuh terhadap alam, terhadap kelestarian alam. Mereka tidak suka bergerak dengan hal-hal yang berbicara tentang bagaimana menjaga lingkungan, bagaimana kita juga melestarikan hewan-hewan yang langka dan sebagainya. Enggak, kita sebagai orang-orang Injili harus lebih lagi dibandingkan dengan orang-orang moralitas tentang menjaga alam, ya. Walaupun terkadang orang-orang moralitas atau orang-orang ateis menganggap menjaga alam ini karena doktrin mereka menganggap alam ini adalah ibu mereka, yaitu salah lagi. Itu pelajaran lain lagi. Jadi pada prinsipnya kita sebagai anak Tuhan yang mau hidup secara alkitabiah, ya kita harus menjaga alam ini, kita harus merawat alam ini, kita harus hidup untuk merawat, menjaga kelestarian alam. Nah, selanjutnya Allah mengatakan bahwa pada ayat 3, segala yang bergerak yang hidup akan menjadi makananmu. Aku telah memberikan kepadamu, memberikan semuanya itu kepadamu. Seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau, hanya daging yang masih ada nyawanya, yakni darahnya janganlah kamu makan. Ada perubahan drastis tentang makanan, di mana sebelumnya manusia hanya makan buah-buahan dan sayur-sayuran. Tetapi di dalam pasal 9 ini, ada perubahan yang ekstrim tentang makanan, di mana manusia boleh makan semua binatang, semua daging, tapi tidak boleh makan darah. Ya, boleh makan semuanya, tapi tidak boleh makan darahnya. Nggak boleh makan darahnya. Ayat 6, 5 dan 6 adalah peraturan tentang siapa yang membunuh akan dihukum mati. Ada hukuman mati. Ya, hukuman mati. Anda lihat. Jadi, ini adalah beberapa peraturan yang Allah berikan di dalam dispensasi pemerintahan manusia. Nah, mari kita lihat perkembangannya adalah kita masuk pada bagian yang ketiga, yaitu tadi kita sudah belajar tentang tokohnya, kita sudah belajar tentang peraturannya, dan prinsip yang ketiga adalah kita belajar tentang kegagalan manusia. Ini penting banget ini. Ini memiliki nilai praktis juga yang sungguh luar biasa bagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Nah, Anda lihat ketika kita masuk di dalam pasal 9, setelah peristiwa air bah. Nah, pasal 9 bagian akhir itu dari ayat 18 dan sampai dengan pasal 10 itu adalah Toledot. Toledot itu silsilah riwayat, ya. Nah, Anda lihat di situ manusia berkembang dengan begitu luar biasa, manusia bertambah banyak dengan luar biasa, manusia menjadi banyak. Nah, ada sebuah persoalan, ya, ada persoalannya. Persoalannya ada di mana? Persoalannya ada di peraturan di mana Allah memerintahkan manusia untuk memenuhi bumi. Allah memerintahkan manusia untuk memenuhi bumi dan kemudian menyatakan kemuliaan Allah. Anda lihat. Karena memang sejak pertama kali Allah menciptakan manusia, Allah minta supaya manusia itu menceritakan, menggambarkan kemuliaan Allah yang mengagumkan itu. Inilah yang dinamakan kemuliaan. Kemuliaan itu artinya memamerkan. Kemuliaan itu berarti kita mengekspos tentang kemuliaan Tuhan, keagungan Tuhan, kebesaran Tuhan melalui cara hidup manusia. Jadi kalau saudara dan saya misalkan ditanya, Pak, apa itu Bapak bagaimana memuliakan Allah? Berarti kehidupan yang memuliakan Allah ketika kita berbicara maka Allah yang nampak.
Ketika kita menggunakan tangan kita, maka orang lain melihat bahwa di tangan ini ada kuasa Tuhan, ada kemuliaan Tuhan. Ya makanya saya heran kalau ada anak Tuhan itu selalu saja bertengkar dengan, di status saya baru-baru saya mengatakan gini loh, kalau ada anak Tuhan selalu bermasalah dengan orang lain, pindah dimanapun bermasalah dengan orang lain, saya mengatakan sebenarnya yang bermasalah bukan orang lain, dirinya. Kenapa dia bermasalah? Karena dia tidak mampu menampilkan kemuliaan Allah. Dia tidak mampu mengekspresikan kemuliaan Allah. Dia tidak mampu mengagungkan kemuliaan Allah karena yang diagungkan, yang ditampilkan itu hanya dirinya, kepintarannya, kefasihan lidahnya. Dia tidak mau rendah hati sehingga dia merasa diri yang paling hebat, yang paling pinter, dan Tuhan itu bukan apa-apa. Itu sebenarnya secara tidak langsung dia berkata dalam hidupnya. Jadi pada waktu Tuhan memerintahkan manusia untuk memenuhi bumi itu supaya kemuliaan Tuhan dinyatakan. Nah, tapi ada persoalan besar kalau kita membaca di dalam Kejadian pasalnya yang ke-11. Ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-9, di situ dikatakan, adapun seluruh bumi, satu bahasanya dan satu logatnya. Jadi sebelum peristiwa Kejadian pasal 11 yang akan kita bahas, manusia itu di seluruh bumi itu hanya satu bahasanya dan hanya satu logatnya saja. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear. Jadi mereka pergi ke tanah Sinear, lalu menetaplah mereka di sana. Apa persoalannya dengan mereka menetap? Perhatikan, persoalannya ada di sini. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Apa persoalannya? Apa masalah? Apa menjadi masalah kalau kita bikin batu bata? Bukan itu persoalannya. Persoalannya di sini. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita beri nama supaya kita jangan terserak. Persoalannya ada dua. Yang pertama, mereka membuat kota itu, kemudian mengelilingi kota itu dengan tembok supaya mereka tidak terserak. Loh, Tuhan bilang berseraklah ke seluruh bumi, penuhi bumi, nyatakan kemuliaan Tuhan. Tapi mereka nggak mau. Mereka tidak mau berserak. Kenapa? Ini berbicara tentang misi juga sebenarnya. Saya selalu mengatakan kepada gereja di mana saya melayani, kita harus menjadi gereja yang bermisi. Gereja yang punya misi loh ya, saudara. Gereja yang punya misi itu sebenarnya berserak ke seluruh bumi ini karena Allah punya misi kepada mereka. Kata berserak ke seluruh bumi itu ada misi untuk menjangkau kaum, suku, dan bahasa. Saya mengatakan kepada jemaat, saya mengatakan begitu. Kalau gereja yang bermisi itu berarti mendidik orang di dalam gereja itu. Jadi bukan orang dari luar, tapi orang yang sudah dimenangkan dan dibawa ke dalam, diinjili, dan tidak stop sampai penginjilan. Tapi dididik, dimuridkan, dan diutus. Jadi gereja yang punya misi mendidik orang di dalam, kemudian diutus pergi untuk menjangkau bangsa lain, menjangkau suku lain, menjangkau tempat lain. Dan bermisi tidak cukup sampai pada menginjil, tidak cukup sampai pada mendidik, memuridkan, tidak cukup sampai mengutus, tapi juga membiayai orang itu. Dan puji Tuhan, hari ini gereja kami sudah mengutus banyak hamba Tuhan ke beberapa tempat di Indonesia ini di gereja kami. Dan juga kami sudah mulai membiayai mahasiswa yang kami utus untuk sekolah Alkitab. Dan kami juga sudah mulai membiayai hamba-hamba Tuhan yang kami utus untuk membuka ladang-ladang pelayanan yang baru. Jadi Tuhan minta kepada mereka di dalam Kejadian pasal 9 untuk pergi ke seluruh dunia. Menyebar ke seluruh dunia, nyatakan kemuliaan Allah. Tetapi mereka nggak mau menyebar, mereka tidak mau tunduk, mereka tidak mau turut kepada misi Allah. Oh ya, saya ingat, sebenarnya saya bilang sama jemaat saya, hanya dua pilihan kalau kamu ada di gereja ini, mengutus atau diutus. Jadi mengutus atau diutus. Nah, persoalan kedua bukan hanya mereka tidak mau berserak ke seluruh bumi, ini adalah bentuk sebuah kesombongan, penolakan mereka kepada Tuhan, ketidaktaatan mereka kepada Tuhan. Anda lihat di sini ada bentuk ketidaktaatan. Anda lihat, ada dari sampai pasal 11 ini ada beberapa peristiwa besar yang menunjukkan ketidaktaatan manusia kepada Tuhan. Yang pertama, peristiwa Adam dan Hawa di Taman Eden. Yang kedua, peristiwa Kain yang tidak dengan rendah hati untuk taat kepada Tuhan.
Yang ketiga, peristiwa di Kejadian pasal 6 di mana manusia menjadi jahat dan tidak mau taat kepada Tuhan. Dan ini lagi peristiwa di mana manusia tidak mau taat kepada Tuhan untuk memenuhi bumi. Dan kesalahan mereka, kegagalan. Jadi ini kita bicara kegagalan ya. Kegagalan. Jadi kegagalan mereka bukan hanya tidak mau memenuhi bumi, tetapi kegagalan mereka adalah mereka juga membuat menara. Apa persoalannya membuat menara? Ingat saudara, kata asli dari menara ini adalah zigurat. Maka zigurat itu adalah perlambangan kesombongan dan penyembahan berhala. Penyembahan berhala kepada berhala-berhala dan mereka tidak lagi mau mengikuti kehendak Tuhan. Jadi sebenarnya kegagalan mereka di sini sebenarnya bukan persoalan tentang mereka menyebar atau tidak menyebar juga, tapi persoalan terpenting, kegagalan terpenting mereka di sini, mereka tidak mau taat kepada perintah Tuhan. Mereka tidak taat kepada keinginan hati Tuhan. Bahkan mereka bukti ketidaktaatan itu ya mereka tidak mau menyebar. Bukti ketidaktaatan mereka adalah mereka melakukan penyembahan berhala. Tuhan tidak suka dengan ketidaktaatan. Karena persoalannya selalu mengatakan gini, anak Tuhan itu senang banget bicara tentang anugerah. Tapi nggak suka bicara ketaatan. Saya pernah berkhotbah di jemaat, saya mengatakan ketaatan itu seperti madu yang manis di lidah kita. Gini loh saudara, orang kalau mencintai Tuhan, kalau orang mengasihi Tuhan, orang kalau anak Tuhan itu menghormati Tuhan, ketaatan itu indah. Ketaatan itu menjadi sesuatu yang indah, kecuali saudara dan saya tidak punya hubungan yang indah dengan Tuhan, tidak punya hubungan yang mencintai Tuhan dan mengasihi Tuhan. Ketaatan terhadap Tuhan itu menjadi sesuatu yang seperti suatu momok yang menakutkan. Itu nggak beda dengan orang-orang ateis yang mengatakan bahwa agama itu adalah merupakan penentang hak asasi manusia. Padahal mereka tidak sadar bahwa kekristenan itu bukan aturan-aturan yang diberikan di dalam kekristenan itu bukan untuk menentang hak asasi sebenarnya. Tapi sebenarnya itu untuk menolong kita agar kita tidak rusak. Jadi Anda lihat, kegagalan di dalam dispensasi ini kembali kepada ketidaktaatan mereka kepada Tuhan. Bukti ketidaktaatannya adalah mereka tidak mau menyebar. Bukti ketaatan mereka jadi sombong. Ya, yang ketiga tadi saya sudah jelaskan tentang kegagalan. Mereka tidak taat. Bukti ketidaktaatan mereka tidak mau memenuhi bumi. Tidak mau memenuhi bumi. Mereka jadi sombong dan mereka menyembah berhala. Jadi intinya ketidaktaatan. Apa yang Tuhan buat atas dasar kegagalan mereka untuk tidak taat kepada Tuhan? Maka di sini hukuman. Apa hukumannya? Mari kita lihat dalam pasal 11 ini. Juga kata mereka, ayat yang keempat, juga kata mereka bahwa marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Lalu turunlah Tuhan Allah untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Baiklah, kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Jadi Allah mengacaukan bahasa. Allah mengacaukan. Ini hukumannya. Bahasa. Dengan bahasa dikacaukan, seluruh sendi-sendi kehidupan mereka jadi kacau semuanya. Loh ya nggak ada yang saling mengerti. Satu dengan yang lainnya udah nggak saling mengerti. Karena Tuhan membuat bahasa itu menjadi berbeda. Yang tadinya cuma satu bahasa dan satu logatnya. Anda bisa bayangkan kalau di rumah Anda mungkin ya ada istri, ada anak-anak. Dan kemudian tahu-tahu di antara saudara-saudara udah nggak ngerti bahasa masing-masing. Jadi kacau di rumah, jadi salah mengerti di rumah, dan jadi banyak persoalan. Saya satu saat beberapa tahun yang lalu, sekitar 5 tahun atau 6 tahun yang lalu, saya lupa tepatnya, saya diundang ke Salatiga, mengikuti sebuah konferensi dari Biblical Ministry Worldwide yang dibuat di Salatiga. Dan saat itu saya satu-satunya orang yang diundang dari Indonesia. Jadi semuanya itu ada yang dari Afrika Selatan, dari Amerika, dan negara-negara lainnya. Dan saya merasa kacau sendiri karena hanya saya yang kurang terlalu paham dengan bahasa Inggris. Jadi saya jadi kacau sendiri karena
hanya saya yang berbeda. Anda bisa bayangkan kalau semuanya berbeda jadi kacau. Jadi Anda lihat. Jadi hukuman dari ketidaktaatan adalah kekacauan yang dibuat oleh Tuhan. Jadi ketika mereka menyebar ke seluruh dunia itu bukan hukuman, itu rencana Allah yang jadi. Jadi hukuman di dalam peristiwa Menara Babel itu adalah kekacauan. Jadi bukan penyebaran. Penyebaran itu udah memang rencana Allah. Tetapi hukuman yang Tuhan berikan pada waktu itu adalah kekacauan. Karena kekacauan itulah maka mereka menyerang. Mereka berserak ke seluruh bumi. Jadi prinsip praktisnya apa? Saya bilang kalau kita hidup tidak taat kepada Tuhan. Kalau saudara dan saya tidak mengasihi Tuhan, ya jangan heran kalau hidup kita jadi kacau. Pikiran kita kacau, perasaan kita kacau, hati kita kacau, rumah tangga kita kacau, pelayanan kita kacau. Karena ketidaktaatan. Saya selalu mengingatkan kepada para hamba-hamba Tuhan. Saya selalu mengatakan kekacauan dalam pelayanan hampir seringkali disebabkan karena kekacauan hubungan kita dengan Tuhan. Kalau kita tidak taat sebagai seorang hamba Tuhan di hadapan Tuhan, kita tidak mengasihi Tuhan di hadapan Tuhan, dan kita tidak punya hubungan yang baik dengan Tuhan, di luar kacau. Karena kita lah jadi sumber kekacauan itu sendiri. Karena ketidaktaatan kita kepada Tuhan. Ya kan itu jadi sandiwara, saudara. Saya bilang kepada jemaat saya, susah loh jadi seorang pendeta, sebagai seorang pengkhotbah. Kenapa? Karena kan setiap hari anak saya lihat saya. Setiap hari istri saya lihat saya. Saudara bisa bayangkan kalau saya mengajar kepada saudara tentang ketaatan, tapi mereka melihat saya tidak taat berdoa. Mereka melihat saya tidak taat baca Alkitab. Saya tidak taat berdoa. Itu akan menjadi persoalan dalam diri mereka. Nah jadi saudara yang kekasih, ketidaktaatan mengakibatkan kekacauan itu yang terjadi di dalam peristiwa dispensasi pemerintahan manusia saat ini. Jadi kita sudah belajar dalam satu dispensasi ini, tokohnya adalah Nuh, peraturannya tadi yang saya sudah sebutkan, beranak cuculah, berkembang biaklah, penuhilah bumi, bisa makan semua daging-dagingan, siapa yang bunuh dan dibunuh atau dihukum mati. Kegagalan mereka adalah mereka tidak taat kepada Tuhan untuk menyebar ke seluruh dunia. Mereka tidak taat untuk bermisi bagi Allah. Mereka menjadi sombong dan mereka malah bukti ketidaktaatan mereka menyembah kepada berhala. Dan pada akhirnya Tuhan mengacaukan kehidupan mereka. Tuhan hukum mereka dan Tuhan menyerahkan mereka dengan cara mengacaukan mereka. Jadi ini pelajaran yang sangat indah sekali yang kita bisa pelajari sehingga kita bisa melihat nilai teologisnya dan kita juga bisa mendapatkan nilai praktisnya untuk kehidupan kita saat ini. Dan kita bisa mendapatkan pelajaran bukan hanya memiliki pengetahuan. Dan dengan belajar dispensasi itu juga membuat kita semakin hari lebih lagi. Semakin mencintai Tuhan dan semakin mengasihi Tuhan di atas segala-galanya. Dan biarlah pelajaran ini boleh menguatkan kita bersama. Dan kita boleh lebih lagi mengasihi Tuhan di atas segala-galanya. Amin.